Selamat malam, Sumeda. Halo, halo, Sumeda. Uh, halo semuanya. Halo Sumeda, halo Abian. Fabian, Selamat malam. Fabian. Abian kemana, Ibu? Gak kelihatan. Ini Oh, Fabian. di belakang. Halo Abian. Selamat malam. Udah Eh, lama kita nggak ketemu, teman-teman. Udah hampir 2 minggu ya. Karena libur 25 sama libur. Sekarang ini aku pakai itu nggak background nggak? Ya, background kamu Roblox bukan? Kayak warnanya apa? Merah muda. Gimana? Oh, Hmm. jauh. Abian mau ngelihat punya dia Hmm. muka dia sendiri kok nggak ada gitu katanya. Iya, Oh, dipin aja nggak bisa meskipun dipin. harusnya kelihatan ya. Lihat view Iya, pojok kanan. Di pojok kanan itu ada view. Nah, itu Heeh. klik iya. pilihannya. Biar lihat semua atau ngeliat Udah, satu doang. u- udah coba semuanya nggak mau juga. Yang galeri, Iya view udah, galeri. udah. Hmm. Sudah terlihat? Oh nih show self view. Nah, Oh, belum di Ini ada show. aku yang kemarin pakai. Oh, sorry ya, Oh, edit itu tadi itu abaiku, itu adekku yang ngasih itu tuh. Rabuan lah. 10. 10 bulan, 10 bulan. Eh, biasa anak kecil. eh, Kalau anak kecil emang gitu. ini. Wow, adik ketiga. Adekku banyak lah pokoknya. Banyak. Keren. Oke, oke, oke. Oke, gimana teman-teman kabarnya? Baik nggak? Baik biasa Abian ya. baik? Gimana liburannya? Seru nggak Abian? Lumayan seru. Cuma nggak bisa mencapai targetku. Apa target kamu? Aku kan Liburan? lagi main di Nine Forest. Game Roblox tuh. Iya, terus. Nah, jadi target aku itu buat 300 hari. Sebenarnya, Oh, sebenarnya lebih baik itu 99 hari harusnya. Itu. Terus oh Nah, kelebihan. terus, jadi, tapi aku nggak bisa nyampe 300 hari. Padahal 14 hari lagi aku udah selesai. Oh, sayang sekali sih itu. Terus gimana caranya biar Jadi, full? jadi, Nggak bisa karena itu aku cuma sampai 286 malam. hari. Oh, malam. harus mulai lagi. Aku cuma sampai 286. Oh, itu tapi Jadi, udah hebat loh. pada hari 286, aku pergi ke tempat yang namanya Stronghold. Stronghold. Stronghold, oke. Di tempat itu ada banyak banget kultis lah, pemuja-pemuja aneh. Cool, cool, cool. Kultus, bukan kultis kayaknya. Kultis, Bahasa Oh, di situ kultis. kultis. Oh, Nah, kultis. jadi Orang-orangnya. aku Oh aku iya, ke situ. benar. Ke orang Jadi lain namanya kultis. aku mainnya itu sama sama kak adik kedua aku, ketiga deh, tiga tiga Kalau ngitung ada itu yang ada yang di rumahnya aja, kedua jangan ada yang di eh awal juga dihitung ada. adik pertama sama Oh, sama ayahku. Jadi waktu oh, ke Stronghold, aku sama ayahku mati di situ. wow, sayang sekali. Padahal Nah, terus bareng-bareng ya. terus karena adekku masih hidup, dia balik lagi ke api unggun. Tapi ternyata malamnya itu dia diserang kultis. Makanya karena dia belum makan, dia jadi mati kelaparan di game itu. Nggak, nggak mati gara-gara diserang kultis, tapi malah kelaparan ya. Iya, Oke, karena oke. kelaparan.
karena itu kita jadi nggak bisa ngidupin yang lain Yang lagi. lain. Oh iya, Jadi kita biasanya sebenarnya gitu. bisa hidupin yang lain lagi. Oh, Tapi karena mati semua nggak bisa tapi kan? kita bisa hidupin orang lain itu kalau pakai punya bandage. Oke, oke. Tapi Nesinfo, liburannya, Abian, keren banget kamu udah fokus ke Roblox selama liburan. Jadi lumayan menghemat budget liburan, nggak harus ke luar kota. Iya, menarik, menarik, menarik. Sumeda gimana liburannya, menarik nggak? Cuman ke mall doang, nggak kemana-mana lagi. Aduh, tempet banget ya. Aku juga gitu. Cuma ke mall, udah. Nggak ada Ya yang kak, baru. kak, enggak itu Ya. nggak cuman dong, Abian aja di rumah doang. Kak, sebenarnya aku juga ke Oh, apa? Ya coba ya lupa. jadi aku ke gedung tertinggi di Jakarta. Oh, aku tahu, tahu, tahu gedung. Oke, oke, oke. Aku lupa Autograph namanya. tower lah. Autograph Hmm. tower kalau nggak salah, autograph tower. Nah, itu keluar rumah akhirnya juga kan? Iya Tapi ke itu, Jakarta, autograph tower. wow, aku belum pernah sih. Cuma tahu aja, oh ada gedung tertinggi di Jakarta. Tapi Tapi sena- belum pernah. tapi sebenarnya itu sungai di sekitarnya itu Jorok Kotor. banget. coklat, Iya Hitam. pastinya Jakarta, Kak. coklat. Dari area coklat ada yang hitam. Ya, itu kebanyakan solar. Aku Cemar. nggak tahu itu bening, itu karena bening gitu. Aku nggak tahu itu karena bening atau apa. Oke, ya biasanya gitu limbahnya banyak. Tapi bagus sekali banget kalian udah memanfaatkan liburan nggak hanya di rumah, walaupun di rumah juga ternyata produktif main Roblox. Oke, sambil nunggu yang teman yang lain, kita langsung aja belajar matematika hari ini di pertemuan 21 dan kita buka PPT-nya. Oke. Pertama, pasti kita akan bertemu dengan perhitungan lisan. Kayaknya kelas ini perhitungan lisan nggak ada apa-apanya deh, gampang banget. Contoh nih, 2 kali 40, titik kali. Berapa? 80. Habis. Benar, 80. 2 kali 4 dulu, yang 0 baru digabung. Atau langsung aja 40 plus 40, 80. Menurutku kalian udah pakai cara kalian masing-masing, jadi banyak cara untuk mengalihkan 2 digit dengan 1 digit, jadi menurutku kalian bisa semua. Kalau yang ini, 80 bagi 2, ya dibalik doang nih. 40, benar. Kalau ini 80 bagi 20, Eh, 4, benar. Nolnya bisa dihapus, nol paling belakang dihapus, 38 bagi 4 sama dengan 2. 20 kali 3, 60. oke, keren kalian. 60, benar sekali. 60 bagi 3, Kan dibalik doang. 20, benar. 6 bagi 3 dulu dapat 2, kemudian sisa nolnya digabung aja, 20. Kalau yang ini, 60. 40. No, 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 Dibagi, no. dibagi. 3, benar. Yang 0 paling belakang dihapus saja. Jadi yang 0 ini dihapus, tinggal 6 bagi 2 sama dengan 3. Oke, perhitungan lisan sangat sedikit. Langsung ke Algonova aja yang bagian 1. Sambil nanti kalau ada temen yang nyusul biar dia nyusul di bukan pertemuan, di materi kedua. Abian boleh share screen biar kita tahu ngerjain bareng-bareng. Sebenarnya aku udah semuanya sih, Ini Kak. soalnya kan Abian pindahan kelas kan. Iya, semuanya udah selesai. Jadi Nomor satu. ada yang overlap. Oh, dia overlap sampai kamu overlap sampai pertemuan berapa, Abian? Coba ya. 21. Yang Oh, lain berarti nggak ada besok.
Dua-dua belum ya? Berarti minggu depan Ini, baru sebenarnya kamu ikut ya? ini yang bagian 4-nya belum dikerjain Adian sih. Bagian 4. Oke, nanti itu aja. Jadi kalau yang pertama Apa? udah dikerjain, oke, baik. Jadi nunggu temen dulu yang belum. Jadi nanti pas 4 bisa kerjain bareng-bareng. Atau enggak yang di bagian 2 tuh biasanya ada yang belum selesai. Kalau Iya bingung sih, boleh tanya. harus Nah, harus mau selesai. Gak tahu nah, it- salah atau emang belum selesai. nah, itu nanti bisa dikerjain bareng-bareng sama temennya. Oke, Kak. Oke, aku tunggu dulu ya. Oke. Di part 2-nya nggak ada Sumeda. Yang nomor 1. Halo Sumeda. Yang nomor 1 part 2-nya nggak ada. Kayaknya ada deh. Iya, ada bagian 2. Ada 2 jawaban yang bagian 2. Nah, yang itu benar, kurang satu lagi. Nah, itu benar. Oke, boleh stop dulu. Nanti kita lanjut di part 2-nya. Kita balik ke kelas. Halo Abian, mau ikut kelas buat bahas yang part 2-nya, tahap utama? Walaupun kamu udah ngerjain, ikutin aja ya. Siapa tahu sedikit lupa atau enggak, kamu ada pertanyaan di materi ini, boleh tanyain langsung. Oke, teman-teman. Di tahap utama, kita langsung dihadapin dengan soal cerita. Ini sebenarnya materi yang lalu, jadi menurutku harusnya masih ingat, dan kalau lupa pun masuk akal karena di sini kita akan main segmen, dan menurutku segmen banyak anak yang merasa kesulitan, jadi nanti diulang-ulang terus di segmen. Ini ada segmen, besok ada segmen lagi, jadi hari ini ada segmen. Jadi jangan takut dengan segmen, karena segmen sebenarnya simple atau sederhana, asalkan sering latihan aja dengan soalnya. Oke, tugas nomor 1. Sekotak jeruk dan 2 kotak jeruk keprok yang identik memiliki berat 24 kilogram. Berapa berat sekotak jeruk jika lebih berat 3 kilo dari sekotak jeruk keprok? Ini pakai segmen yang lebih panjang dan lebih pendek. Kalian boleh nyoba ngerjain, pakai coret-coretan di sini juga boleh, atau pakai kertas sendiri juga boleh. Untuk berapa sih yang jeruk keprok berapa, jeruk biasa berapa? Aku mau minum. Dua belas. 27 Enggak. berapa? Ini Wan, ada yang bisa jawab? Ini pakai ini nih, aku kasih clue. Ada jeruk, ada jeruk keprok, dan 2 jeruk keprok. Karena jeruk keproknya 2 kotak yang identik. Masih ingat nggak? Segmennya sekotak jeruk dan 2 kotak jeruk keprok yang identik memiliki berat 24 kilo. Berarti jeruk keprok ini panjangnya segmennya sama, sedangkan jeruknya lebih panjang. Kenapa?
Karena berat sekotak jeruk jika lebih berat 3 kilo dari sekotak jeruk keprok. Berarti dia lebih panjang nih. Karena dia lebih berat 3 kilo. Dan total semuanya ini kalau ditambah sama dengan 24 kilogram. Nah, ketahuan nih untuk nyari setiap segmen panjangnya berapa, itu caranya adalah kita harus menyamakan semua segmennya, yaitu disamain dengan panjang yang paling pendek. Nah, kita potong di sini dan kelebihan yang panjang ini sesuai dengan soalnya, yaitu lebih panjang, lebih berat 3 kilo, sorry. Nah, yang kelebihan ini kita kurangin aja ke total semuanya ini. 24 dikurangi 3 kilo. Sama dengan berapa? 24 minus 3. 21. 21 kilo. Nah, sekarang segmennya panjangnya udah sama. Karena ini yang kelebihan jeruk udah kita buang dengan cara kita kurangkan totalnya. Nah, 7. karena 7. Nah, karena panjang segmennya ini sama dan ada 3 segmen yang panjangnya sama, berarti 21 dibagi jumlah segmen yang panjangnya sama, yaitu 3, sama dengan 7 kilo. Berarti segmen yang ini sampai batas titik-titik ini 7 kilo, yang ini dulu keprok juga 7 kilo, yang ini juga 7 kilo. Nah, yang ditanyakan adalah berapa berat sekotak jeruk jika lebih berat 3 kilo dari sekotak jeruk keprok. Nah, jeruk ini kan segmennya ada 7 plus ada 3 tadi yang kita buang. Kita balikin lagi dan di total aja 7 kilo plus 3 kelebihan tadi sama dengan 10 kilo. Di sini ada yang bingung? Semua kebingungan di sini sangat boleh. Aku sih Kak, Iya, bingungnya di bingung mana? banget. Oke. Harusnya yang bikin bingung lagi itu sekotak jeruk sama jeruk keprok lagi. Ya, itu beda jenis. Harusnya Harusnya kan kayak enak. jeruk sama Iya, apel gitu. Juga harus sebenarnya di sekolah itu sekarang aku lagi kalau pelajaran matematika itu aku kayak lagi belajar tentang uang. oke. Uang nggak ada di sini. Hari ini nggak ada uang. Tentang uang sih. Tambah-tambahan gitu kan. Kalau uang ini tambah total berapa uang gitu. Seingat aku Yes. dulu SD gitu. Kelas 3 ya? Iya, aku Eh, sih gak. Iya, berarti sama berarti aku kelas 3 juga pelajaran keuangan. Emang Ternyata emang sama. kamu sekolah di mana? Sekolah di Udah lama Emang sekolah di mana? banget. Emang sekolah di Dari mana? di Solo aku udah lama beda. Jauh, kamu di mana sih, Abian? Lupa aku. Kota kamu di mana? Tangerang. Oh, Tangerang. Tangerang. Oh, jauh banget kan? Tapi kurikulum dari zaman dulu sampai sekarang kayaknya nggak ada bedanya, walaupun namanya beda-beda. Oke, ini mungkin gambar ini buat Abian kurang jelas. Kita ke gambar yang lebih bagus. Tapi Sumida udah jelas juga? Atau masih bingung juga? Oh, oke, Sumida udah jelas. Nih, ada penjelasannya lagi. Tapi kita tahu kan di sini ada 3 kotak, yaitu jeruk, 2 jeruk keprok. Nah, apa bedanya jeruk dan jeruk keprok? Ini beda jenis, kayak jeruk Bali sama jeruk Pontianak kalau kalian tahu. Jeruk Pontianak itu kan kecil-kecil tuh, jeruk Bali gede. Nah, ini jeruk keprok sama jeruk biasa ukurannya sama tapi beda jenis. Mungkin rasanya agak sedikit asam, aku juga nggak tahu. Tapi ini ada 3 kotak. Jeruk, jeruk keprok, dan jeruk keprok lagi. Oke. Abian tahu nggak kenapa yang jeruk ini lebih panjang segmennya daripada jeruk keprok, 2 jeruk keprok ini? Karena tadi katanya lebih berat 3 kilo. Oke, bagus. Dan kenapa 2 jeruk keprok ini panjangnya sama? Karena indetik. Bener. Oke, berarti udah paham. Dan kenapa ini ada garis titik-titik ini? Buat pembatas. Yap, benar, buat pembatas. Untuk mencari kelebihannya ini. Oke. Total semua berat 3 kotak ini berapa, Abian? Ini ada tulisannya, berat totalnya 24. memiliki 24. 24. Oke, 24. Sekarang kita
intinya kalau ada segmen garis kayak gini yang ada lebih panjang, lebih pendek, yang lebih panjang kita kurangkan ke total jumlahnya. 24 dikurangi berapa? Yang 3 buat dibuang biar diapain? 24 Kurang 3. dikurangi 3. Jadi 21. Nice, 21. Nah, sekarang panjang segmennya semua sama. Untuk dapat panjang segmen yang pendek-pendek ini, yang udah dipotong ini, dan tiganya identik sama semua, sekarang kan udah sama nih. Kita bagi aja 3, karena ada 3 segmen. 1, 2, 3. 21 dibagi 3, 7. Oke, berarti per segmen sampai garis yang pembatas ini 77 semua. Oke? Nah, tadi untuk jeruk, kita balikin yang 3 tadi. Nah, sekarang jeruk total berapa? Em, 7. 7 plus 3. 3. Karena Ya, tadi 10. nice. Kelebihannya tadi kita balikin lagi dari yang 24 minus 3. Habis itu kita balikin lagi ke jeruk lagi. Jadi 7 plus 3. Tadi kan kita pendekin sampai garis ini. Kemudian garisnya kita balikin lagi panjangnya jeruk. Kita tambahin yang kita hilangin tadi. Sehingga panjangnya lebih panjang dari 7 kan. Nah, kelebihannya tadi yang kita buang. 7 plus 3. Sama dengan 10. Gitu. Oke? Udah paham? Oke, thank you. Lanjut. Nah, di ini segmen-segmen. Ada 2 jenis segmen, teman-teman. Nah, ini jenis yang lain. Untuk musim dingin, Nenek Citra menyiapkan 54 toples selai yang identik. Strawberry, raspberry, dan cherry. Selai strawberry 3 kali lebih banyak daripada selai raspberry. Dan cherry 2 kali lebih banyak dari raspberry. Berapa toples tiap jenis selai yang ada? Jadi ini aku artiin soalnya ya. Jadi si Nenek Citra, dia tuh punya total 54 toples. Dan totalnya ini dia punya strawberry, toples raspberry, dan toples cherry. Kita nggak tahu persis berapa jumlah strawberry-nya berapa, raspberry-nya berapa, cherry-nya berapa, tuh kita nggak tahu. Yang dikasih tahu di sini adalah kalau selai strawberry 3 kali lebih banyak daripada selai raspberry, dan cherry 2 kali lebih banyak dari raspberry. Berapa toples tiap jenis selai yang ada? Nah, habis itu kita ditanyain, jadinya strawberry-nya berapa toples, raspberry-nya berapa toples, dan cherry-nya berapa toples. Nah, ini dengan segmen yang berbeda. Yang ada tulisan kali ya gini, biasanya segmennya kecil-kecil kayak kemarin. Jadi nanti ada segmen strawberry. Ini nggak pakai yang lebih panjang, lebih pendek ya, tapi ini nanti kecil-kecil yang identik. Raspberry dan cherry. Ada 3 kategori. Totalnya nanti 54 toples. Nah, sekarang kita baca nih. Strawberry 3 kali lebih banyak daripada raspberry. Berarti strawberry 3 kali lebih banyak. 1, 2, 3. Dan cherry 2 kali lebih banyak dari raspberry. Cherry 2 kali lebih banyak. Nah, kalau ya strawberry 3 kali, cherry 2 kali, raspberry-nya ini nggak disebut berapa kalinya, kita tulis aja satu segmen atau satu garis. Nah, kalau yang pakai segmen ini, kenapa ini pakai kecil-kecil gini? Sebenarnya setiap segmen ini nanti jumlahnya sama. Oke. Sekarang total ada berapa segmen teman-teman ini? Di sini ada berapa segmen total? 1, 1. 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 segmen. Nah, sebenarnya per segmen ini nih, yang kecil-kecil ini, itu tuh semuanya sama panjangnya. Jadi 54, kita bagi aja jumlah segmennya. 6. 54 bagi 6. Ada yang ingat perkalian 54 dibagi 6?
9. 9. Naik 9. Nah, berarti kita udah dapat 9 nih. Berarti per segmen ini 9, ini 9, ini 9, ini 9, ini 9, dan ini 9. Udah deh, kita tahu nih. Strawberry berapa nih jumlahnya? 9 kali 3? Anyone? 9 kali 3? 27. 27. Yang raspberry 9-nya satu doang. 9. 9. Yang cherry 18. 18. 18. Nah, sekarang udah nih. Strawberry ternyata 27, raspberry 9, cherry 18. Oke. Yang part ini sudah pahamkah? Intinya sesuai soal aja nih. Strawberry 3 segmen, 3 kali lebih banyak berarti 1, 2, 3. Cherry 2 kali, 1, 2. Raspberry nggak disebut berarti dia 1 doang. Oke, udah paham yang ini? Kenapa beda sama yang tadi? Nanti ada bedanya. Kenapa ini yang ini pakai kecil-kecil dan sama, yang tadi pakai agak panjang dan berbeda, itu tergantung soalnya. Biasanya yang kecil-kecil ini ditandai dengan tulisan 3 kali. Kalau ada tulisan 3 kali kayak gini, ada tulisan kalinya lebih kecil, 3 kali lebih kecil atau 3 kali lebih banyak. Intinya kalau ada 3 kali, ada kalinya, pasti dia pakai segmen yang kecil-kecil. Selain itu, lebih berat, lebih ringan, kayak yang sebelumnya ini, dengan lebih berat gini, nggak ada tulisan kalinya, dia pasti mengerjakannya dengan segmen yang satu panjang, satu pendek, atau dua panjang ini. Intinya ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Oke, Abian Sumida dah paham yang nomor 2? Ada yang dibingungi part mananya? Jujur, kalau kalian bingung malah bagus. Karena bingung menandakan kalian sedang memproses soalnya kan. Ya, biar ada yang tanyain. Atau Sumida ada yang tanyain. Ininya ada 2 cara nih. Pakai segmen yang pertama tadi, ada yang pendek dan panjang. Sama ada yang segmen yang pendek-pendek, kecil-kecil, kecil-kecil. Nah, kalau yang segmen pendek-pendek itu ya kayak gini nih. Setiap segmen yang kecil-kecil itu tuh jumlahnya sama, nilainya sama semua. Ini kayak apa ya? Ya kayak top kayak karung, ukurannya sama, tapi jumlah karungnya beda. Kayak strawberry misalnya ada 3 karung dan raspberry 1 karung, eh, cherry 2 karung. Nah, tapi kita nggak tahu per karung itu berapa kilo. Ukurannya semua sama, tapi jumlah karungnya aja yang beda. Dan ternyata 1 karung itu kita udah dapat 1 karung, yaitu 9 toples. Berarti karena strawberry ada 3 toples, dikali 3 aja, 3 kali 9, ini kali 1, yang cherry kali 2. Oke. Untuk lebih jelasnya pakai ini juga ada. Ini gambarnya tadi buruk. Ini ada yang lebih bagus. Raspberry 1, strawberry ada 3, cherry ada 2. Sesuai dengan soalnya. Intinya soalnya apa? Kalau tulis pertama diidentifikasi dulu. Oh, ada tulisan kali nih. Berarti pakai segmen yang kecil-kecil. Kemudian tentuin berapa kategorinya. Ada 3, raspberry, strawberry, dan cherry. Kemudian tentuin raspberry 1 segmen, strawberry dari soal ada 3 kali, berarti 3 segmen. Yang cherry 2 kali, berarti 2 segmen. Nah, total semua segmen ini adalah 54. Kemudian, karena satu perkecil-kecil segmen ini nilainya sama semua, kita bagi aja 54 bagi jumlah segmen, yaitu bagi 6. 54 bagi 6 sama dengan 9. Jadi per segmen 9. Dapat deh semuanya. Yang raspberry 9, strawberry 27, cherry 18. Gitu. Oke. Anyone? Ada yang mau ditanyain dulu? Hari ini materinya ngulang aja sih ini sebenarnya.
Tapi kalau lupa atau masih kesulitan, wajar karena banyak yang kesulitan juga di materi segmen ini. Mati aku. Kenapa? Susah amat. Ya, oke. Susahnya di mana? Yang tadi udah bisa. Yang ini apa? Susahnya di mana? Memahami Lagi soal. ngantuk juga. Soalnya lagi ngantuk. Tapi coba kamu baca deh sekali lagi. Soalnya sendiri coba. Kamu baca keras. Tapi pelan-pelan. Sambil ngelihat jawabannya. Ya, untuk musim dingin. Per Apa tadi, Bu? kalimat per kalimat. Baca. Nenek Citra. Untuk musim dingin, nenek kita menyiapkan Pelan-pelan, pelan-pelan. 54 toples seluruh yang identik. Berarti semua Strawberry. toplesnya itu identik semua. Sama semua toplesnya. Oke, lanjut. Strawberry, raspberry, dan cherry. Soal Oke, strawberry 3 kali lebih banyak daripada soal raspberry dan cherry. 2 kali lebih banyak dan Jangan cepet-cepet. 2 kali lebih banyak lebih banyak dari raspberry. Oke. Dan sekarang kamu tahu nggak kenapa ini segmennya 1, ini ke segmennya ada 3. Dari jawaban sama soal, paham nggak kenapa ini segmennya 1, ini segmen 3, ini segmennya 2? Eh kalau otakku sih bilang yang Oke. raspberry itu 1, soalnya itu enggak aduh, Jadi pembanding kan? kayak enggak ada Ya, nggak ada di soal. kayak enggak dibilangin gitu di ceritanya, dikali gitu. Bener itu. Nah, Itu terus juga boleh. strawberry-nya bisa dikali 3 jadi 27, soalnya karena itu dibilang dikali 3 kali lebih banyak. Nah, terus cerinya juga sama, tapi dikali 2. Benar. Itu udah nggak paham. Nah, sekarang tahu nggak setiap segmen kan panjangnya sama nih, kecil-kecil. Dan nilainya bakal sama semua. Udah paham? Paham nggak? Kenapa ini segmen kecil-kecil ini panjangnya sama semua? Karena nilainya sama. Nah, itu juga boleh. Kita balik. Dan kenapa dapat 99 semua? Nilainya 99. Dari mana? Karena ceritanya identik. Ya, identik. Berarti sama. Nilai 9 didapat dari mana? Per segmen ini kan 99. Didapat dari mana? Pembagian 54. Dibagi? Karena kalau dibagi 6 itu jadi 9. Nice. 6 didapat dari? Apa? 6-nya didapat dari? Tar dulu, mikir dulu. Lihat aja jumlah segmennya berapa nih? Dari segmennya. Nah, jumlah segmennya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi karena segmen kecil-kecil ini ukurannya sama, identik. Kayak pembagian. Oh, sama semua nih. Dan jumlahnya 6. Berarti kita bagi aja. 54 dibagi 6. Sesuai dengan jumlah segmennya. Sama dengan 9. Kita tulis dia 9999 semua. Udah, untuk nyari raspberry satu satu segmen. Strawberry ada 3 segmen, 3 kali 9, 27. Cherry 2 kali 9, 18. Oke, masih bingung atau udah paham? Sebenarnya udah mulai sih. Oke, Udah mulai aja. oke, nggak apa-apa. Karena nanti kamu akan lebih mengasah lagi saat ngerjain sendiri. Nanti kalau bingung lagi saat ngerjain sendiri, tanya aja. Yang penting fondasinya atau dasarnya kamu udah paham dulu. Nanti habis itu pas ngerjain soal, mungkin bingung lagi, tapi nggak apa-apa. Itu berarti otak kamu sedang memproses informasi baru. Karena belajar itu adalah memproses informasi baru dan pastinya kamu sedikit kebingungan. Setiap orang pasti kebingungan untuk memproses informasi baru. Jadi nggak apa-apa. Oke, lanjut. Next, lanjut. Ini yang ketiga nih. Ini dia. Ini perpaduan yang nomor 1 dan nomor 2. Anak laki-laki tersebut 24 tahun lebih muda dari ayahnya. Dan ayahnya 4 kali lebih tua dari anaknya. Berapa umur ayah? Berapa umur anak? Ini perpaduan yang nomor 1 sama nomor 2. Tapi, lihat clue-nya. Ada tulisan kali di sini. Gunain segmen yang kecil-kecil yang nomor 2. Fokus dulu membuat gambar segmennya kecil-kecil ya kayak nomor 2. Berarti ini kita buat anak. Kemudian ada ayah.
Karena ada cuma 2 orang doang. Ayahnya 4 kali lebih tua dari anaknya. Berarti ayahnya berapa segmen? Kalian jangan coret-coret dulu. Ayahnya berapa segmen? Ayahnya 56, anak 32. Udah ada Kita jawabannya. iya nggak apa-apa. Tapi kan kita perlu proses mengerjakan. Matematika adalah proses, bukan jawabannya. Tapi keren Sumeda 56 sama 32. Coba kita bahas dulu ya. Ayah berapa segmen? Ada yang mau jawab? 4 kali nih. Berarti berapa segmen? 4. 1, 2, 3, 4. Nah, ini karena gambarnya jelek, tapi setiap segmen yang kecil-kecil ini, setiap segmennya sama. Karena si anak nggak dikasih tahu, atau enggak sebenarnya anaknya cukup 1 kali aja. Karena ayahnya 4 kali, 4 kali dari 1 ini. Jadi anaknya 1, ayahnya 4. Nah, anak laki tersebut 20 tahun lebih muda. Berarti anaknya lebih muda 24 tahun. Nah, ini kalau dilihat ini ada segmen, kita pakai pembatas lagi. Kelebihannya ayah berapa nih? Berapa segmen? Ada berapa segmen kelebihan ayah? Ada 3. 3. 3. Nah, Ya. kelebihannya ini adalah clue-nya dapat dari sini nih, 24 tahun lebih muda. Anaknya lebih muda 24 tahun. Nah, kalau dibalik, ayahnya berarti apa? Lebih tua 24 tahun. 4 Jadi, tahun. kelebihannya ini totalnya sama dengan 24. Nah, 24 ini ada 3 segmen. 24 dibagi 3. 3. Karena yang kelebihannya ini ada 3 segmen dan kelebihannya itu adalah 24 tahun. Dari Kalau clue 24 atasnya. dibagi 3 sih jadi 8. Nice, 8. Berarti per segmen ini udah ketapet nih. 8, 8, semua 8. 8. Udah. Berarti anak 8 tahun total. Si bapak 8 kali 4. Berapa? 32. Dan selisihnya kalau kita hitung 32 minus 8 itu sama dengan 24. Sesuai. Oke. Intinya kalau di soal segmen adalah fokusnya ke kelebihan. Baik. Jadi kita harus nyari batasnya dulu. Yaitu batasnya adalah segmen paling kecil. Karena di sini segmen paling kecilnya ada 1. Jadi batasnya di 1 segmen. Kelebihannya itu ada 3. Dan ternyata kelebihannya itu totalnya adalah 24 tahun. Sehingga 24 bagi 3 sama dengan 8. Berarti per segmen itu 88. Karena yang kecil-kecil ini, sekali lagi, setiap segmen itu sama, 88 semua. Berarti dapat deh, kita isi aja. 8 untuk anak, 8 plus 8 plus 8 plus 8 untuk ayah, yaitu 32. Dan kita cek selisihnya, 32 minus 8, yaitu 24 tahun. Ini perpaduan yang nomor 1 dan nomor 2. Intinya clue-nya kalau fokus aja, kalau ada tulisan kali, langsung pakai segmen yang kecil-kecil. Tapi kalau nggak ada tulisan kali, berarti pakai segmen yang lebih pendek dan lebih panjang. Oke, sudah pahamkah di sini? Atau masih ada yang kebingungan? Udah level up sih otak aku. Apa? Udah mulai sih. Udah, oke, keren. Kalau udah mulai paham, keren. Nanti dipertajam lagi, dipertebal lagi di soal di bagian 2-nya. Oke, Sumida udah? Oke, keren. Ini dia gambarnya. Ini putra 1. Si ayah tadi 4. Kemudian kelebihannya ayah 24 tahun lebih tua. Dari kata-kata di atas ini dibalik. Anak laki-laki lebih muda, 24 tahun lebih muda. Berarti kalau dibalik, ayahnya lebih tua 24. Jadi kelebihannya 24. 24 ada 3 segmen. 24 bagi 3 segmen. Jadi fokusnya ke kelebihan dulu aja. Kelebihannya antara
dikurangin atau dibagi. Nah, kalau segmen kecil-kecil biasanya dibagi. 24 bagi 3 sama dengan 8. Per segmen semuanya 8. Karena segmen kecil-kecil ini 8 semua. Identik semua. 8 kali 4, 32. Anaknya 8 tahun. Dan sesuai. 32 dan 8 tahun. Oke, kita lanjut ke Algonova bagian 2. Yang udah selesai, mungkin ada yang mau ditanyain boleh bagian part berapa. Yang belum selesai boleh dikerjain nomor 2-nya. Sampai nomor berapa ya? Takutnya nanti waktunya nggak cukup karena ada 4. Nah, aku cek dulu yang itu nomor sampai berapa. Oh, sampai 8 aja deh. Sampai nomor 8. Nanti kalau ada masih sisa waktu, kita balik lagi ke 2 yang belum. Jadi hari ini yang nomor 2 sampai nomor 8. Untuk Abian yang udah selesai, boleh nunggu temannya dulu. Atau mau tanya soal yang keberapa boleh. Atau ngerjain yang belum selesai juga boleh. Tapi nanti yang keempat itu nanti aja bareng-bareng. Nah, nomor 8 kan terakhir tuh belum. Aku sih lagi nomor 8. Oke, pelan-pelan aja sampai setengah 8. Ya, Mau apa? Ya ini kan ini. mas setan gak tuh? Nggak tahu tuh namanya kenapa harus nama setan. Soalnya aneh nomor 8. Yang nomor 1 itu pakai segmen yang pendek dan panjang, bukan segmen yang kecil-kecil. Jadi 2 segmen, segmen tulip merah sama segmen tulip kuning. Kemudian tentuin yang lebih panjang yang mana, ambil kelebihan panjangnya, dikurangkan di total jumlah bunganya. 52 kurangi 12, kemudian 12-nya setelah itu dibagi 2, nah, udah dapat. Kemudian dibalikin lagi. Nah, kalau yang nomor 2 itu ada tulisan kali, berarti pakai segmen kecil-kecil yang setiap segmennya sama. Yang nomor 8 ini Abian, ada tulisan ada kalinya, berarti ada pakai segmen kecil-kecil. Yang kecil-kecil tadi. Ini kayak yang tadi nih, kayak yang raspberry cherry tadi.
Yang nomor 3 juga pakai segmen yang kecil-kecil. Ini nomor 9 aku kerjaan atau enggak? Boleh dikerjain. Soalnya kalau nomor 8 itu kan takutnya yang baru mulai kan nggak bisa nyampe tuh sampai selesai. Tapi karena kamu 8 udah, boleh lanjut. Soal ini sampai 19.30 aja yang part 2-nya.
Oke, sudah selesai waktunya 19.30. Boleh stop dulu mengerjakannya. Nanti yang belum selesai bisa dilanjutin habis kelas atau sebelum pertemuan selanjutnya. Stop share screen, kita balik ke close. Oke. Selanjutnya ada jeda. Ada yang mau pakai jedanya dulu? Istirahat dulu 3 menit buat ke toilet atau ambil air? Boleh? Mau sholat? Aku pikir jangan karena sholat lebih dari 5 menit dan ini setengah jam Tapi lagi. kan wajib. Kalau Wajib. Abian sholatnya 2 menit. Oke, 2 Dia menit juga benar? kan wajib. Iya, wajib. Tapi kamu di masjid nggak? Enggak. Enggak kan? Nggak jamaah kan? Enggak. Enggak. Nah, itu nanti aja boleh sebenarnya. Tapi di rumah kok. Tapi sholat juga boleh sekarang. Karena aku nggak boleh ngelarang orang sholat kan. Kalau mau sholat boleh 2 menit. Jadi kita istirahat dulu teman-teman selama
2 sampai 3 menit. Yang boleh, yang minum boleh, yang ke toilet boleh, yang ibadah boleh. Jangan sampai tiduran aja. Soalnya ada beberapa orang kemarin yang ketiduran. Udah siap semuanya? Sumeda udah siap? Abian udah siap? Oke, kita lanjut materi selanjutnya. Oke. Habis itu kita belajar batasan. Di batasan sebenarnya simpel banget. Mari kita menggambar. Kemarin kita kan udah belajar ini ya sih? Mencerminkan. Jadi garis yang vertikal ini nyerminin yang gambar kiri. Kemudian dicerminin jadi gambar kanan.
Intinya adalah yang dekat semakin dekat, yang jauh semakin jauh. Contohnya paruhnya ini dekat dengan kaca atau yang hitam ini, berarti bayangannya paruhnya juga dekat juga. Matanya jaraknya segini, mata bayangannya juga segini. Begitu juga dengan sayapnya. Ini semakin jauh dari bayangan, dia juga semakin jauh sayapnya dari bayangan. Ini kayak buku gitulah, yang di tengah-tengah. Nah, ini kayak buku di tengah-tengah kalau kita buka tutup kayak gitu kan. Kalau kita kasih gambar, kemudian gambar kita cap, jadinya kayak gini. Nah, kemudian dikasih lagi yang gambar kedua, dicerminin lagi, akhirnya jadilah yang ketiga. Ini gambar pertama, gambar kedua, gambar ketiga. Nah, ini juga sama nih. Yang sayapnya dekat dengan cermin, dia dekat juga. Kemudian yang ini, yang nomor 2 ini paruhnya jauh dari cermin, kemudian bayangannya juga jauh juga. Dan seterusnya, yang ketiga dicerminin lagi, keempat dicerminin lagi, sampai mentok. Jadi, 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 5, dan 5 ke 6. Oke? Yang ini paham? Ini nggak jauh beda sama yang kemarin. Aku sebenarnya udah paham banget sih yang ini. Oke. Itu beda lo, udah jelas? Oke. Soal ini gampang sih menurutku. Nah, ini dibagi-bagi per segmen 22. 22, 22. Kalau yang ini batas geometri, intinya nyari pola aja sih. Kan ini polanya 33 kan? Oh, udah, 33. Kelihatan banget. Selanjutnya, nah ini ada stensil. Stensil itu adalah sebenarnya ini gambar, tapi ini dibolongin gitu loh. Jadi biasanya buat nyablon. Nyablon. Kalian tahu nggak ya nyablon? Ya intinya menggambar, tapi nanti biasanya dipenuhin gitu. Dipenuhin, akhirnya dikasih cat gitu di atas yang berlubang ini. Nanti dia pada akhirnya akan memberikan kesan, nah kayak gini. Gambarnya telah diambil gambar yang bolong itu, dia akan menjadi bentuk gambar yang lain. Jadi nanti di yang berlubangnya dikasih cat atau warna atau krayon atau pensil warna, bisa diblok aja. Nanti sesuai dengan batas-batasannya. Nah, ini sesuai stensilnya. Kalau stensilnya miring gini ya gambarnya miring gini. Ke kanan biasanya ke kanan. Tapi ada stensilnya juga dibalik. Kalau stensilnya dibalik dari ke kanan atas, kemudian ke kiri atas. Dibalik lagi kanan atas, kiri atas. Kanan atas, kiri atas. Jadi sesuai dari gambar stensilnya. Nanti paling di soal kalian harus nyari sih. Oh, stensil yang bentuknya ini nanti gambarnya kayak apa ya gitu. Intinya stensilnya mau digeser ke kanan atau diputer atau digeser nanti tergantung stensilnya. Kemudian dari tadi ini juga ada dibalik juga yang ke kanan atas, kemudian di ke bawah kiri. Balik lagi kanan atas, bawah kiri. Kanan atas, bawah kiri. Begitu juga. Jadi nanti tergantung soalnya. Biasanya nanti dinyari stensil ini nanti gambarnya yang mana ya gitu. Gampang sih ini harusnya. Tapi biasanya salahnya adalah tidak teliti aja. Nah, ini juga dengan bergeser tapi diputar ke kanan 1 kali. Nah, putar ke kiri lagi, putar ke kanan lagi, putar ke kiri, putar ke kanan. Begitu seterusnya. Oke. Nah, kalau kalian mau lihat pola yang berulang itu ada di batik. Sebenarnya batik kuno, kalau kalian tahu sih gambarnya sebenarnya berulang-ulang terus. Biasanya ini dicat atau enggak dicap, ada cap gitu. Tok tok tok. Nah, itu biasanya lebih simpel pakai cap. Jadi gambarnya akan konsisten. Oke, soal nomor 1. Nah, ini ada stensil. Bedanya adalah ini ada soal. Mega membuat penanda. Dia menggambar batas dan kemudian memotongnya.
Berapa ukuran pembatas buku jika Mega menggunakan stensil ini sebanyak 6 kali untuk menggambar batas? Jadi ini ada gambar stensil ukurannya 4 cm sama 3 cm. Kemudian dia menggunakan 6 kali. Berapa ukuran stensil totalnya? Nah, kayak gini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kan sesuai ada 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, diminta adalah ukuran pembatasnya. Tinggal kita total aja. 3 kali 6, 18. Dan lebarnya 4 cm. Jadi cuma dia ditata ke kanan aja. Jadi dapatlah 18 dan 4 cm. Total aja lebarnya, panjangnya tetap. Karena kita cuma geser ke kanan doang. Nggak ada opsi ke atasnya. Oke? Yang ini udah cukup jelas. Yang terakhir, soal terakhir. Sorry, ini yang ketiga agak ngebut karena waktu kita nggak banyak. Sisa 15 menit lagi. Jadi nanti aku tambahin 5 menit buat penutupan. Oke? Kalau udah paham, lanjut ke nomor 3 sampai nomor 8 juga. Sampai jam 8. Dan kemungkinan yang bagian 4 kita nggak bisa ambil karena waktunya nggak cukup. Tapi jangan khawatir, yang nomor 4 boleh dikerjain. Itu nggak ada materinya di presentasi, jadi boleh langsung dikerjain habis ini. Dan misalnya kebingungan, langsung chat aja via pojok kanan atas ada chat buat nanya ke tutor. Jarak stensil nggak mungkin, jaraknya antar gambar nggak mungkin beda. Dan sesuai perintahnya, nomor 1 diminta apa? Geser doang, diputer, atau diapain? Yang nomor 10 itu kayak soal terakhir tadi. Cuma digeser ke kanan. Berapa kali geser ke kanannya dikali aja. Lebarnya berapa, panjangnya berapa, dibagi. Yang panjang total dibagi berapa kali dia digambar. Di refresh aja Sumeda biar gambarnya keluar. Kalau nggak keluar biasanya loading. Ini totalnya 30 dan ada 6. Berarti yang ini berapa, yang ini berapa. Intinya ini ada 6 kali. Terus total 6 kali ini totalnya 30 cm. Nah, per satu gambar berapa, panjangnya berapa. Ini lebar, ini panjang.
Berulangnya kayak gini sih Sumeda. Ya Sumi ya benar. Yang dua ini. Yang udah nomor sampai nomor 8 boleh lanjut ke nomor bagian 4 sampai jam 8 malam.
Yang udah sampai 8, lanjut aja ke 4. Halo Sumeda, kamu di mana? Boleh lanjut nomor 4 Sumeda, kalau udah nomor 8. Dan share screen ya. Tapi masih 4 menit lagi sih, tinggal 4 menit lagi. Jadi optimalkan aja buat nomor 4. Dapat satu 2 nomor, nggak apa-apa. Nanti selanjutnya yang belum selesai. Jadi tugas rumah. Planet alfa itu yang bentuknya bulat-bulat. Planet beta itu yang persegi, tapi tangannya, kakinya dua. Selain itu di gamma.
Yang nomor 3 itu kalau kalian dapat 2 kali 2, ada ukuran 2 kali 2, cukup satu warna biru, ungu. Jadi cukup satu aja. Nah, naruh warna ungunya itu yang krusial. Contoh aku kasih satu warna ungu ada di sini. Di sini. Jadi kan ini 2 kali 2-nya satu, ini satu, di sini nanti satu. Jadi fokusnya nanti di sini. Nah, selain lainnya gitu. Nah, ini kan kenapa di sini biarin 2 kali 2-nya tetap satu. Ini 20 satu, ini satu, nanti ini satu. Jadi ungunya di sini doang. Lain itu nanti juga gitu. Hmm. Sini juga ungu. Jadi ini 2 kali 2 kan ini. Biar dapat satu ungu doang. Hmm. Sama sini. Oke, terakhir nomor 4 ya. Atau langsung aja nomor 5 sekalian. Nggak apa-apa, lebih dapat lebih sedikit nggak apa-apa. Ini sebenarnya udah 4 menit belum sih? 4 menit. Tadi katanya 4 menit lagi selesai. Nggak apa-apa, nih lanjut nanggung 2 lagi. Kamu udah sholat kan? Jadi tenang. Lanjutin aja 2 soal ini. Sampai 25. 20 lebih 5 menit. Satu baris, satu kolom nggak boleh ada angka yang sama. Hmm, Ini nggak boleh nih. Ini soalnya satu kolom ada angka yang sama nggak boleh. Oke, 2 menit lagi. Oke, sudah selesai. Kita stop dulu semuanya, share screen-nya. Kita tutup bareng-bareng kelasnya. Sebelum kita tutup, ada yang ditanyain dulu? Tidak. Kalau boleh tahu, aku mau review juga. Yang mana yang paling sulit pelajaran tadi? Mungkin semuanya sih buat aku. Masuk akal, oke. Tapi sudah sedikit paham, Abian? Yang segmen-segmen tadi? Khususnya yang segmen.
Segmen itu sebenarnya ada yang bisa-bisa itu karena aku dibantu mama aku. Oke, tidak apa-apa. Sebenarnya gini, belajar matematika itu kuncinya pengulangan. Jujur, kalau dulu aku juga gitu. Di sekolahan aja itu materi nggak cukup. Jadi aku harus mengulang lagi materi aku, ngerjain soalnya sendiri tanpa tahu jawabannya. Jadi nanti saran aku buat Abian dan Sumeda juga, di review lagi, diulangin lagi, dicoba lagi soalnya. Nanti minta, bukan, ya nanti kalau ada bisa minta bantuan orang tua boleh. Jawabannya benar atau salah gitu. Atau masih bingung bisa ketanyakan Didit. Di pojok kanan atas itu ada pesan. Jadi bisa tanya nanti di Agonova. Oke, hari ini kita udah belajar yang paling penting tuh segmen tadi ya. Ada dua macam segmen. Segmen yang gunain rumus segmen yang panjang dan pendek itu nanti yang lebih panjangnya dikurangin aja sama totalnya. Dan nanti tinggal kita bagi aja jumlah segmennya berapa. Sama kalau ada tulisan kali di dalam soal ceritanya, kita pakai segmen yang kecil-kecil. Dan segmen yang kecil-kecil itu, setiap segmennya sama semua ukurannya. Oke, sekali lagi nggak ada yang tanyain. Dan yang belum selesai, aku saranin dikerjain lagi dan diulangin lagi. Karena sayang sekali kalau belajar nggak diulangin. Karena matematika itu sebenarnya gampang, tapi butuh ketelatenan. Orang yang jago matematika biasanya telaten sih. Telaten itu apa ya? Sabar dalam mengerjakan soal. Intinya sabar banget kalau ngerjain soal. Kalau matematikanya lancar. Oke, terima kasih semuanya telah hadir. Jaga kesehatan. Yang besok sekolah segera tidur atau mau belajar lagi boleh. Dan terima kasih telah hadir. Mohon maaf kalau ada salah kata dan sebagainya. Bye-bye. Selamat malam.